Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Shalom, salam damai bagi kita semua. Kita mengucap syukur di atas pimpinan yang telah Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita dapat mengikuti terus hari demi hari firman Tuhan. Dan kita setiap hari dapat terus menyerahkan kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terpujilah Engkau. Engkaulah Allah yang kami sembah, Engkaulah yang memberikan kami penjagaan dan perlindungan. Kami bersyukur karena kami dapat mengikuti renungan Tuhan pada hari ini. Dalam nama Yesus, amin. Judul firman Tuhan kita pada saat ini adalah tinggal di kemah. Dan ayat renungan dalam Ibrani 11 ayat 9 berkata, karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Seolah-olah di suatu tanah asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Semalam saya sedang memandu pulang dari lebuh raya di lebuh raya yang sibuk dari Los Angeles. Terdapat banyak konkrit di kota, bukan saja di lebuh raya, tapi juga bangunan. Konkrit juga digunakan untuk mengatur sungai-sungai semula jadi yang digunakan untuk mengalir ke seluruh Los Angeles. Oleh itu, sebagai ganti rumput dan pokok yang indah di tepi sungai, Anda akan melihat konkrit. Pemandangan itu tidak begitu cantik, tetapi konkrit menyebabkan air tetap mengalir dengan selamat melalui kota. Sudah pastinya, saudara-saudara, kalau kita dibawa untuk membandingkan tempat penuh dengan konkrit, penuh dengan rumput dan juga tumbuh-tumbuhan, saudara-saudara akan katakan mana yang akan saudara lihat cantik, mana yang akan saudara pilih. Sudah pastinya ramai orang atau saudara sendiri akan pilih rumput dan juga tumbuh-tumbuhan menjadi satu pemandangan yang indah bagi mata kita. Dan konkrit tidaklah begitu indah karena sudah keras dan menyebabkan tidak lagi ada tumbuhan dan rumput di konkrit. Saudara-saudara, ketika saya melewati salah satu tembok ataupun salah satu sungai konkrit itu, saya menyadari sekelompok struktur seperti kemah biru diatur pada setiap sisi tebing yang dinaikkan. Pada mulanya saya terfikir, saya pikir kemah-kemah itu ialah para pedagang yang berbaris untuk membentuk pasar terbuka. Kemudian saya sadar bahwa kemah-kemah tersebut sebenarnya ialah satu barisan setinggan yang panjang yang sama-sama telah menemukan bilik percuma untuk tinggal di sebelah sungai konkrit tersebut. Sekarang, saya sudah biasa melihat beribu-ribu penghuni tidak rasmi di Filipina dan mereka nampaknya mencari-cari tempat-tempat yang paling terpencil untuk mencari tempat tinggal. Apabila mereka berkumpul bersama, biasanya akan wujud populasi yang besar dan terdiri daripada beribu-ribu orang penuh sesak di satu persekitaran yang sangat miskin. Saudara-saudara yang terkasih, ramai orang yang pergi ke satu tempat yang bukan tempat asalnya. Mereka menetap di sana, mereka membuat populasi yang banyak. Sehingga mengakibatkan mereka merasa itu adalah tempat mereka. Saudara-saudara, ingin saya katakan, kita tinggal di dunia kita, bumi ini pun, kita hanya pendatang. Kita hanya diberikan tempat sementara oleh Tuhan. Kita tidak memiliki apa-apa, dan kita tidak tahu apa yang terjadi kepada dunia. Kenapa saya katakan seperti ini? Hanya karena dunia ini sementara. Karena dunia ini tidak ada apa-apanya. Tuhan sedang mengatakan kepada Anda, Tuhan sedang menyiapkan tempat yang indah kepada Anda. Ada tumbuhan di sana, jalan yang indah, hewan bersama-sama pada waktu itu. Jadi, sebuah kemah tidak menyediakan perlindungan yang kuat dan orang selalunya menyukai kemah karena mereka boleh mengangkut kemah tersebut dan pergi ke suatu tempat lain jika perlu.
Abraham tinggal di kemah karena dia sadar bahwa dia hanyalah penziarah di bumi ini. Hanya sementara, hanya pengunjung di bumi ini. Kita juga saudara, kena ingat baik-baik. Kita ini bukan penduduk tetap di bumi. Kita hanya penduduk sementara. Kita ada satu tujuan yang sebenarnya harus kita capai. Kita harus sampai kepada tujuan tersebut dalam kehidupan kita. Rupanya, rumahnya yang sebenar, oke, saudara-saudara, dengarkan ini. Rumahnya sebenar adalah surga. Yang dijanjikan Tuhan akan dimilikinya bersama dengan semua orang yang beriman. Jadi, tidak kira di mana kita tinggal, saya ingin katakan, ingin mengajak kepada, mari kita sadar bahwa dunia ini bukan rumah kita. Malah jika kita tinggal di kemah di tepi sungai yang sunyi, Tuhan telah berjanji untuk membawa kita ke tanah yang dijanjikan, di mana kita akan tinggal selama-lamanya sebagai anak-anaknya. Ingat ini saudara-saudara, simpan dalam akal pikiran kita. Tidak kira di mana kita tinggal, marilah kita sadar bahwa dunia ini bukan rumah kita. Ini berarti hanya sementara bagi kita. Malah jika kita tinggal di kemah, di tepi sungai yang sunyi, Tuhan telah berjanji untuk membawa kita ke tanah yang Dia janjikan. Inilah kata-kata daripada Tuhan. Bahwa saudara-saudara, Tuhan menyediakan tempat bagimu. Seperti ayat renungan kita pada saat ini. Ibrani 11 ayat 9. Karena iman dia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris yang satu itu. Dengan iman, ia diam di tanah yang dijanjikan. Kiranya kita diberkati, mari kita fokus untuk sampai ke tujuan tanah yang Tuhan janjikan, yaitu surga yang penuh keindahan, damai sejahtera. Mari berdoa. Bapa di surga, puji syukur atas pimpinan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapak, karena Engkau menyertai dan Engkau melindungi. Saat ini kami bersyukur karena Engkau yang sentiasa menyertai kami, memimpin kami dalam mendengar firman-Mu ini. Bila doa kami dalam nama Yesus, kami berserah. Amin.